Untuk S1 saya pernah satu dua kali ngajar, datang fisik. Nah, dan di kelas yang saya masuk itu benar-benar tidak ada sama sekali physical distancing, sama sekali. Jadi yang namanya siku ketemu siku. Nah, kemudian apakah saya mau mengkritik manajemen kampus dan lain-lain? Ya, saya memahami ya. Mereka banyak keterbatasan, kendala, dan lain-lain. Ya, ya itu situasinya ya. Jadi di satu sisi kita secara logiko positivistik mengerti sesuatu, tapi ingat ketika kita itu berinteraksi dengan sosial, selalu ada konstruksi sosial. Harus sangat hati-hati karena kebenaran saintifik itu misalnya ketika saya bicara di level misalnya ke industri untuk menyatakan ke direksi bahwa sistem mereka itu mudah dibobol atau kurang aman. Nah, itu hati-hati itu. Ya. Kita nggak pernah lepas dari social construction. Mereka sudah ISO 27001, sudah diaudit auditor security yang paling top, katanya begitu. Ya, kalau kita ngomong sembarangan, sistem ini Pak ini mudah dibobol nih, kita demokan di depan direksi. Itu korban jiwanya luar biasa tuh Pak, langsung kadif dipecat dan lain-lain ya. Dan nanti mereka bisa dendam dan apakah itu bijak ya? Apakah itu bijak? Jadi secara aspek non logiko positivistik itu kesepakatan sosial, wawancara, melihat situasi ya. Nah, jadi seringkali sebagai saintis itu harus wise. Hati-hati Pak, apalagi kalau bicara bidang yang memang kita ada di dalamnya. Karena kita ini dianggap bahkan ketimbang misalnya begini, suatu industri pengen memigrasi data centernya ke data center tier 4. Ya, mereka telepon kami gitu. Pak Dimitri ini butuh kajian akademik. Karena itu investasinya gede banget, Pak. Nah, jadi seringkali kajian akademik yang dianggap dari saintis ini dianggap lebih objektif ketimbang kajian yang dilakukan oleh non-akademik. Nah, jadi ini harus hati-hati, Pak. Jadi posisi saintis itu kayak kiai, Pak, dalam bidangnya. Kayak ulama, kayak hakim, kayak... Nah, we should be very careful, karena manusia itu melihat realitas dari apa yang dikatakan oleh para saintis ini. Ya. Misalnya Einstein tahun 1935 mengatakan paradoks EPR, ya, spooky action at a distance ya, itu dibicarakan sampai hari ini Pak, karena yang ngomong Einstein gitu. Nah, sekarang yang melakukan eksperimen untuk menyatakan Pak, ternyata yang spooky action at a distance itu betul-betul real, bisa ada dan bahkan bisa diterapkan di mana-mana, itu dapat Nobel ya 3 orang. Mungkin nanti Mas Budi Sulis bisa menambahkan. Nah, jadi case COVID itu tadi saya angkat bahwa nanti case yang sama itu harus, menurut saya malah harus dilihat dari berbagai sudut paradigma, minimum 5 paradigma itu. Jadi kalau di buku yang sumber yang kita baca itu, dia mengkotak-kotak jenis riset ini pakai paradigma A, riset ini pakai paradigma B. Nah, itu saya dissenting opinion dengan penulisnya itu Pak Agus ya. Ya, ya. Karena saya real. Kebetulan alhamdulillah nih kami real di lapangan menerapkan sains dan engineering dengan tim di lapangan. Itu saya melihat 5 itu seringkali diterapkan secara serentak. Hanya kita sedang ngomong apa begitu. Ya. Nanti mungkin bisa dikaitkan dengan interpretivism kan.
sekarang ini masih COVID atau enggak? Itu tergantung interpretasi. Lo maksudnya bagaimana ya? Tadi kan social construction, nanti interpretasinya ya. Ini kalau secara logiko-positivistik benar-benar COVID. Kita bareng-bareng mau nganggap ini COVID enggak? Masih ada ruang untuk mendefinisikan. Yang disebut pandemi betul-betul itu kalau tiap hari ada ambulan. Kalau seperti ini ya mending kita semua seolah-olah sepakat nggak usah dianggap COVID, ya kita jalanin aja sampai pemerintah ngatur. Atau seperti apa? Nah, salah satunya misalnya saya juga dari satu sisi sangat mendukung ITB dan sekolah-sekolah untuk offline. Karena saya betul-betul mengamati di kampung-kampung itu hancur lebur yang namanya sekolah online tuh nothingness, Pak. 2 tahun tuh 95% masyarakat Indonesia itu mengalami nggak berkembang. Nggak ada yang namanya online itu main tiap hari. Saya tinggal di agak kampung, saya lihat mata kepala anak-anak itu main tiap hari. Ya, terus bagaimana satu handphone dipakai berlima, atau mereka cuma punya satu handphone, satu laptop, keluarganya banyak. We are in the field melihat solusi pemerintah itu udah all the best, pakai online dan lain-lain, dan kenyataan itu lain. Dan saya juga merasa penurunan capability dari mahasiswa kami gitu. Sentuhan manusianya. Jadi memang ya ini saya ingin berbagi aja penderitaan saya sendiri, Pak, karena saya meneliti COVID bareng sama teman-teman, ngelihat data-datanya detail gitu. Nah, ya mau nggak mau harus menerapkan berbagai paradigma itu, multi paradigm itu ya Pak Agus ya. Ya, betul Pak. So that is one of the most important point in this lecture actually, that we should not think black and white. Ya. Kita tujuan belajar filsafat sains ini para saintis memiliki wisdom. Tapi tetap ya, karena kenapa logiko-positivistik itu, critical rationalism logiko-positivistik itu kita angkat pertama, Pak. Ya menurut saya segala sesuatu yang katanya paling hermeneutik pun tetap harus punya jangkar dulu gitu. Ya jangkarnya yang paling kuat, salah satunya yang selama masih mungkin itu ya critical rationalism, logiko-positivism itu misalnya. Baru lainnya nanti lihat situasi. Tapi memang ada kalanya beberapa objek penelitian tertentu itu sudah nggak mungkin sama sekali logiko-positivistik. Yang seperti tadi disebutkan Pak Angger ya. Ya contohnya kalau bapak-bapak dari awal misalnya meneliti hal-hal yang seperti tadi ya, itu orang kampung dan lain-lain, itu mungkin paradigma lain yang menjadi jangkarnya. Nah, tapi kalau kayak COVID ini kan masalah angka perkembangannya berapa, sehat atau sembuh, meninggal enggak, itu menurut saya jangkarnya tetap critical rationalism, logiko-positivism ini harus dipegang, tapi ketika mengkomunikasikan, ketika mendefinisikan sesuai dengan kebutuhan ini, kita harus melihat paradigma-paradigma lain. Barangkali itu sedikit sharing Pak Angger. Silahkan kalau yang lain tidak menanggapi.